Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Saudara-saudara, bagi Raja segala Raja, haleluya. Itu nama Tuhan saudara, shalom. Saudara, saya percaya kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kita, amin. Mungkin seringkali kita mengukur kebaikan Tuhan dalam hal-hal yang besar, saudara. Tapi ketahuilah bahwa kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam setiap kehidupan kita, bahkan dalam hal terkecil sekalipun, saudara. Bahkan pagi hari ini kalau kita bisa datang bernafas,
kita masih bisa untuk datang beribadah tempat ini. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Mau sama-sama hari saudara kita datang ke rumah Tuhan. Kita mau sama-sama ambil waktu kita yang terbaik. Kita sama-sama untuk memposisikan hati kita yang terbaik. Untuk sama-sama kita bersyukur untuk apa yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Yang mau boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. You Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, amen. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running out. It's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after. Mari katakan sama-sama nyatakan. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Mari sama-sama angkat dulu tanganmu. Sama-sama nyatakan. All my life you have been faithful. That I am
will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kami. Kami mengasihimu Tuhan, lebih dari segalanya. Mari umat Tuhan nyatakan, Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory,
kami siap bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami berkatakan tidak ada nama lain selain nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak bagi Tuhan. Yang siap bersorak bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Yang siap menjadi terang, yang siap bangkit, katakan yes. Katakan yes. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Hey. Siap bangkit bagi Engkau Tuhan. Come on. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Sama-sama katakan bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Terang-Mu sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan atas setiap kami Tuhan, atasku. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Come on. Yang siap bangkit sama-sama saudara, katakan sama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Katakan Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. panggil namanya siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siap? Dialah Sambil tepuk tangan. 1, 2. ku kan bangkit, Hey, hey. nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Siap. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan,
berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari sama-sama declare, satu-satunya penebus, come on, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Mari bersama-sama, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, mari bersama-sama, come on. Para papa papa papa, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari semuanya bertepuk tangan, come on. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari dengan imanmu katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, Dia bangkitkan hidup. Sama-sama, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, para papa papa papa, mari bersama-sama katakan, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Mari sorak-sorai, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai hanya bagi Tuhan, tempat perlindungan pengharapan bagi setiap kami yang berharap berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya tuntunan Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami setiap umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap kami yang tampil sebagai pemenang, mengangkat hati kami dan tangan kami Tuhan, untuk menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah, dipelihara dan disertailah bangsa kami Indonesia. Kalau pada tanggal 14 Februari Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan mengadakan Pilpres dan Pileg Tuhan. Kami percaya damai sejahtera yang daripada Allah melingkupi seluruh bangsa kami. Dari mulai Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Damai itu akan memenuhi hati setiap kontestan pemilu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada lagi Tuhan kekacauan Tuhan. Dan kami perkatakan Tuhan, segala niat jahat yang dibangun untuk membuat chaos Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Akan terpilih Tuhan, pemimpin nasional yang takut akan Tuhan, yang memiliki integritas Tuhan. Akan terpilih anggota-anggota dewan Tuhan, baik itu dari DPRD tingkat 1, tingkat kota, provinsi, kabupaten, dan nasional Tuhan, yang memiliki integritas untuk membangun bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Tuhan untuk
Pilpres dan Pileg ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin Tuhan. Biar setiap keputusan yang diambil itu boleh berguna untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia Bapak. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk pemimpin kami, untuk gembala sidang kami Paniko. Urapi hamba-Mu Paniko Tuhan. Engkau pakai Paniko Tuhan sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga. Dari bangsa kami Indonesia hingga kepada bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Demikian pula Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam pengembalaan di CK7. Urapi juga Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya Tuhan. Dan juga profesinya sebagai seorang dokter spesialis Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak pasien-pasien. Dan kami percaya Tuhan Dr. Yanto beserta keluarga besar aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda dibangkitkan atas CK7. Dibangkitkan atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa-bangsa, dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Silakan duduk saudara semua. Puji Tuhan di kesempatan hari ini saudara. Dengan sukacita kami menyambut apakah ada saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini di Ibadah Raya 1 GBI PRJ. Kalau ada bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, dengan sukacita kami akan menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini? Puji Tuhan semua jemaat setia tempat ini saudara. Jangan lupa untuk sama-sama terus kita ajak saudara, rekan-rekan yang ada yang belum memiliki gereja lokal untuk bisa bersama-sama kita bertumbuh di dalam kepengembalaan di GBI PRJ. Baik, kita memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu terbaik. Saudara bisa memberikan persembahan melalui amplop. Saudara membutuhkan amplop bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan memberikan amplop pada saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan melalui scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolektor GBI PRJ. Baik, kalau sudah saya undang sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa deklarasi untuk persembahan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Inilah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin saat memberikan persembahan untuk memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 11 Februari 2024 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benny Lim. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek, diinformasikan tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2024, kantor OTP CK7 Doa Fajar, Bible Study serta KUL di seluruh CK7 diliburkan.
Dan sehubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak pada hari Rabu 14 Februari 2024, diinformasikan bahwa kantor OTPCK 7, doa fajar dan Bible study diliburkan. Untuk KUL diliburkan dari tanggal 14 Februari 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 19 Februari 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, KUL atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara. Sebelum kita masuk ke dalam pujian firman, izinkan saya untuk sedikit sharing Bapak Saudara. Mungkin beberapa dari saudara ada yang relate dengan situasi saya. Jadi seringkali Tuhan itu bicara sama kita di saat-saat yang unpredictable Bapak Saudara. Jadi adalah satu momen waktu itu saya lagi olahraga sebenarnya. Tapi kan biasa kalau kita olahraga kan kita dengerin musik ya Bapak Saudara ya. Jadi waktu saya dengerin musik waktu itu tiba-tiba lagunya ke shuffle Bapak Saudara. Bukan lagu yang saya pilih. Nah di lagu itu ada lirik dan liriknya itu berkata, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mungkin Bapak Saudara gak asing dengan kata-kata ini karena ini sebenarnya lagu lama yang udah agak lama gak kita nyanyiin Bapak Saudara. Waktu saya dengar itu saya terenyuh dan saya kayak kok Tuhan tahu ya, maksudnya ini adalah kata-kata yang saya butuhkan saat itu. Jadi saat itu adalah akhir tahun 2023, seperti biasa di akhir tahun kita selalu memplanning apa yang akan terjadi di 2024. Rasanya campur aduk ya, kita ada yang excited tapi kita juga ada mungkin rasa worry gitu, kayak apa ya kira-kira yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tapi saat saya membaca kalimat ini ada kata-kata yang saya highlight, itu adalah bagi kemuliaan-Nya, bagi kemuliaan Tuhan. Seringkali saat kita merencanakan segala sesuatu Bapak Saudara, kita tuh lupa kalau fokusnya itu bukan kemuliaan Tuhan tapi fokusnya adalah diri kita Bapak Saudara. Benar ya Bapak Saudara ya. Jadi kalau hari ini Bapak Saudara, janji Tuhan apa sih yang sedang saudara tunggu hari ini? Mungkin tentang kehadiran seorang anak, atau mungkin tentang kehadiran seorang pasangan, atau mungkin untuk sebuah hubungan yang bisa direkonsiliasi lagi sama Tuhan. Tapi hari ini sama-sama kita mau di-remind sama Tuhan. Kita mau declare lagu ini Bapak Saudara, bahwa setiap janji yang Tuhan mau genapi dalam kehidupan kita itu biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Saudara. Hari ini saya percaya saudara siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini kita mau siap untuk fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan, buat setiap janji-Mu yang telah tertanam dalam hidup kami Tuhan, biar kami mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di setiap pujian kami, di setiap sudah berdoa. Amin. Ku nantikan janji Allah
terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sama-sama katakan lagu ini. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari bersama-sama nyatakan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari sambil angkat kedua tangan. Yang ku tahu Dia kerjakan bagi yang ku tahu biar seturut dengan firman-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Mari sekali lagi dengan imanmu nyatakan. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya
setiap kami Tuhan, di setiap kami, di setiap kami Yesus, di setiap kami menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu menyenangkanmu, senangkan hatimu, kerinduan setiap kami Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa, kiranya tekad kami untuk menyenangkan Engkau itu membuat hatimu bersuka. Kami mengalami ada begitu banyak ragam situasi, tapi kami tahu satu perkara, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Sebab Tuhan Engkau Allah yang berjanji dan setia untuk melakukan semua janji-janji. Terima kasih kami pagi hari ini ada di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu, karena kami tahu ibadah seperti ini bukan hanya sebuah kebiasaan yang baik, tapi ibadah seperti ini merupakan kebutuhan roh dan jiwa kami akan Tuhan. Tanpa Engkau hidup kami sia-sia, tak berarti, tak nyaman, tak tentram, tak damai. Tapi bersama dengan Tuhan ada sukacita, ada kedamaian, ada ketenangan, ada jalan keluar, ada kesembuhan. Sebab Tuhan kami tidak bergantung dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Segala sesuatu di sekitarnya harus bergantung kepada Dia. Termasuk kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah beri suara untuk kami. Sekarang kami tahu hati dan kami taruh hati dan pikiran kami. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa melebihi kata-kata hamba yang terbatas. Menyerahkan diri hamba ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Salam. Baik, saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku.
Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Allahku, penolongku. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca belajar tentang pemazmur ini, ada hal-hal yang luar biasa yang saudara-saudara yang terkasih keluar dari sebuah hati yang penuh dengan kesungguhan. Dia berkata begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, rusa tanpa air dia nggak bisa hidup. Kalau saudara mendengar cerita atau saudara pernah di daerah tropis, maka di daerah tropis itu biasanya saudara-saudara yang terkasih di Indonesia ada begitu banyak rusa, dan pemburu rusa, the deer hunter itu saudara yang terkasih, mereka biasanya mencari rusa pada hari masih gelap, berangkat barangkali dari kampung dengan semua peralatan tradisional. Saudara biasanya kalau saudara kadang-kadang ditemani oleh anjing yang setia itu, lalu kemudian mereka pergi mungkin sekitar jam 4:30 dan mereka hanya menunggu di jam 5 begitu sebentar lagi rusa akan merapat, apakah di air yang mengendap karena air hujan, di danau atau di sungai, karena rusa itu nggak bisa hidup tanpa air. Tanpa air dia mati, dengan air dia menjadi hidup. Nah, pemazmur berkata begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa yang gak bisa hidup tanpa air, Daud berkata, saya juga demikian. Saya merindukan Tuhan, sebab tanpa Tuhan saya mati. Itulah sebabnya saya respect terhadap Anda pagi-pagi bangun. Saya tinggal di daerah Pamulang, karena itu bangun harus lebih pagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mobil saya kotor karena hujan, mau cuci ada dua pilihan, cuci mobil tapi datang ibadat terlambat, atau tidak cuci mobil tapi ibadat tidak terlambat saya datang. Saya memilih yang kedua, tidak cuci mobil, mobil di luar kotor tapi di dalamnya bersih. Saudara yang terkasih, terutama orang yang ada di dalamnya. Saudara, kenapa? Karena ibadah lebih penting. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur, kita pagi-pagi cari Tuhan. Orang cari bubur, kita cari Tuhan. Saudara-saudara, itu luar biasa saudara-saudara yang terkasih. Jadi yang harus diberikan penghargaan itu orang yang ibadah pagi seperti Anda. Nanti jam 9 itu ada sendiri lagi penghargaannya saudara. Tapi saya mau berkata bahwa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini loh sebelum mengerjakan segala sesuatu, datang kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita gak berdaya, gak bisa buat apa-apa. Bersama dengan Tuhan kita kuat. Ini Bapak khotbah KKR, iya KKR sama enggak sama aja KKR saudara yang terkasih. Bahkan 3 orang sekalipun saya teriak-teriak. Saya pernah khotbah di peti kemas karyawan yang mereka bikin persekutuan. Jadi saya dudukkan menghadap ke depan seperti ini. Saya enggak tahu di belakang berapa orang. Pemimpin pujiannya saya lihat kok kurang bersemangat. Begitu saya maju ke depan cuma 3 orang saudara yang terkasih. Dan saya khotbah, saya maju ke depan saudara, saya ngomong gak pakai mic, saya ngomong di depan orang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maksud saya apa? Sebab ini bicara tentang perkara-perkara kekal. Ini bukan ngomong kosong. Ini bicara tentang Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Saudara, karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat sini saja, kita memangnya simpati dengan orang ini yang namanya pemazmur, yang namanya Daud. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya, kita makin simpati dengan orang ini saudara. Nanti pulang di rumah dan baca 2 Samuel pasal 13. 2 Samuel 13 itu bicara tentang Amnon dan Tamar. Dua-duanya adalah anak daripada Raja Daud. Dengan istri yang berbeda. Nah, Daud itu punya beberapa istri. Percaya sama saya, punya beberapa istri itu lebih banyak masalah. Percaya sama saya saudara-saudara yang terkasih. Abraham itu punya beberapa wanita, banyak masalah. Saudara, Daud demikian, banyak masalah. Apalagi Salomo, masalah terus saudara-saudara yang terkasih. Karena itu puaslah dan bersyukurlah dengan satu pasangan, istri atau suami. Jangan cuma bilang suami punya banyak istri, ada istri juga punya banyak suami. Saudara-saudara, tapi punya satu suami dan satu istri. Itu adalah hal yang paling ideal. Sebab keluarga itu adalah lembaga yang pertama kali didirikan oleh Tuhan. Dan cuma ada satu Adam dan ada satu Hawa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ceritanya begini.
Amnon itu saudara satu ketika dia naksir berat sama Tamar, saudaranya yang satu ayah tetapi lain ibu. Lalu mukanya muram sekali, dia seperti sakit. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, sepupunya dia, anak daripada kakak daripada Raja Daud tanya, kenapa muka kamu kok muram, kenapa? Nggak saya naksir sama saudara saya Tamar itu, tapi saya takut bilang sama raja, takut bilang sama papa, kira-kira diizinin apa enggak. Oh kalau begitu kamu pura-pura sakit aja, nanti kalau bapak datang kamu kasih tahu. Nah betul dia pura-pura sakit. Akhirnya Raja Daud datang besuk dia, dan dia kemudian saudara ditanya sama Raja Daud begini, kamu itu sakit apa? Sebenarnya saya nggak sakit apa-apa, saya hanya pengen makan kue atau makanan yang dibuat oleh adik saya yang namanya Tamar. Oh itu perkara mudah, saya sudah nanti suruh Tamar. Lalu Tamar disuruh pergi buat kue. Dia buat kue, dan begitu dia mau kasih kue kepada Amnon kakaknya itu, Amnon bilang maksudnya karena banyak orang dia suruh orang lain keluar, saudara yang terkasih. Dan akhirnya orang lain keluar, gak ada lagi dalam ruangan itu, tinggal mereka berdua, orang lain gak ada lagi. Lalu begitu Tamar memberikan kue kepada saudara yang terkasih Amnon, bukan saja kuenya diambil, tapi tangan si pemberi kue, artinya tangannya Tamar ditarik, dan hari itu terjadi perkosaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah dia memperkosa Tamar, dia mengusir Tamar untuk keluar dari kamarnya. Tamar gak mau, karena Tamar bilang, apa yang tadi kamu sudah buat itu sudah jahat. Lebih jahat lagi setelah kamu buat itu, kamu usir saya. Tapi Amnon tidak peduli, dia suruh orang-orang pengawalnya, anak raja, saudara-saudara yang terkasih, kemudian keluar. Dan Tamar keluar dan dia pergi ke rumah Absalom kakaknya. Dia mengkoyakkan semua dia baju putri raja yang maha indah itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia pergi ke rumah Absalom. Absalom kakaknya dia tanya, kamu kenapa? Apakah dia apa-apakan oleh Amnon? Dia bilang enggak, tapi akhirnya karena ditanya terus dia mengaku, saudara. Lalu Absalom mendendam kepada yang namanya Amnon. Dibilang tunggu. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika dalam 2 tahun itu Absalom tidak ngomong tentang sesuatu yang baik maupun yang jahat atau yang kasar terhadap Amnon. Tetapi di dalam hatinya Absalom menyimpan sebuah dendam yang begitu membara dan siap untuk meledak. Dan pada satu ketika Absalom melihat semua orang sudah lupa peristiwa itu, lalu dia undang papanya datang dan semua saudara-saudaranya. Lalu papanya bilang, gak usah lah, saya kalau datang nanti repot kamu sebagai raja. Sudahlah saudara-saudaramu. Lalu Absalom bilang oke, yang penting Amnon juga mau datang. Akhirnya Amnon juga datang. Absalom sudah mengatur segala sesuatu, dan ketika Amnon minum, saudara, dan dia mulai mabok, Absalom bilang sama orang-orang untuk penggal kepalanya, membunuh dia. Lalu Amnon dibunuh. Semua orang lari beritahu kepada raja, bilang anak-anak raja dibunuh semua. Tapi kemudian ada yang menyusul dan berkata, oh cuma Amnon yang dibunuh. Raja baru tahu 2 tahun sebelumnya Amnon itu memperkosa yang namanya Tamar. Saudara, ketika Absalom sesudah membunuh dia lari, saudara yang terkasih. Bertahun-tahun dalam pengasingan, 4 tahun saudara yang terkasih, dia tidak pulang-pulang. Tapi raja mulai rindu sama dia, saudara. Sebab katanya Absalom itu ganteng sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya nggak ada cacat celanya. Saya ingat kira-kira sebelum COVID saya pergi KKR di Malam Dana sebenarnya itu, tapi ada khotbah, ada puji-pujian, diundang di NTT di Kupang. Jadi saya punya teman seorang direktur bank minta saya untuk kemudian hubungi Asmiranda dan suaminya Vano Jonas itu. Lalu kemudian saudara kami pergi ke sana, saudara yang terkasih, di sebuah tempat. Waktu di pesawat perjalanan yang kurang lebih 3,5 jam, pramugarinya sudah memperlakukan kami sangat berbeda sekali. Vano atau Jonas itu kan Belanda Ambon, tinggi saudara, hidung mancung, gagah sekali saudara. Yang terkasih ditawarkan minuman sama pramugari waktu dalam penerbangan, sopan dan manis sekali. Pramugarinya bilang, Mas mau minum apa? Dan setelah dikasih minum dia tanya ke saya, beda sekali. Pak minum apa Pak? Nanyanya begitu saudara yang terkasih. Dalam hati saya tunggu ya, nanti di Kupang ya saudara. Waktu di Kupang saudara ada Malam Dana, mereka nyanyi 6 lagu. Sebelum saya khotbah saya nyanyi 1 lagu. Dan sesudah itu panitianya ajak kita turun dari pintu belakang. Waktu kita turun di tangga, anak-anak muda bilang, Kak tunggu kakak.
Lalu saya berhenti saudara. Waktu saya berhenti saya dilewatin. Yang dikejar ternyata Asmiranda sama suaminya saudara yang terkasih. Kemudian ada 2 mobil terparkir dan kita naik. Mereka naik di depan diketok kacanya. Kak buka kak, kita mau foto kak, kita mau salaman. Dibuka kacanya. Begitu mobil saya kacanya langsung saya buka. Daripada diketok lebih baik buka duluan. Itu wahis saudara-saudara yang terkasih. Hikmat. Begitu saya buka mereka bilang Pak tutup pak, banyak nyamuk pak, tutup kurang ajar saudara. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi gak ada sesuatu yang menarik dari diri saya. Oh Absalom beda, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, tak ada cacatnya kata firman Tuhan. Karena itu ayahnya sangat sayang kepada dia dan ayah merindukan dia. Akhirnya kemudian Absalom pulang. Tapi Absalom pulang, ayahnya bilang gak usah ke istana, kamu di rumah saja. Absalom bilang kalau gak boleh ke istana, saya di rumah saja. Untuk apa saya pulang? Saya pergi lagi. Dan akhirnya Absalom diizinkan. Nah, waktu dia datang ke istana, dia menyembah papanya yang sebagai raja itu. Dia minta ampun dan pengampunan diberi. Tapi mulai hari itu Absalom buat sebuah permufakatan gelap. Dia ajak orang-orang saudara yang terkasih dengan cara ini. Dia berdiri di jalan yang akan menuju ke istana. Dan ketika orang datang dia tanya, kamu siapa namanya? Dari suku mana? Apa alasan kamu? Apa persoalan kamu datang? Lalu dia bilang, oh persoalan kamu ini kecil. Kalau saya jadi raja selesai persoalan. Tapi lihat dari pihak raja, nggak ada yang peduli. Nah Anda akan lihat, kampanye itu biasanya semua begitu. Kita yang paling bagus saudara yang terkasih. Yang lain jelek, kita yang paling bagus, yang lain jelek. Belum tentu kalau jadi akan begitu. Ini bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga begitu saudara-saudara yang terkasih. Makanya saudara, ya saya mau berkata, silakan Anda pilih siapa saja. Itu hakmu. Orang tanya saya sama saya, Bapak pilih siapa? Saya bilang saya belum tahu pilih siapa. Tapi saya punya doa begini, Tuhan, kalau seseorang jadi pemimpin kami, biar orang itu takut akan Tuhan. Kalau dia tidak takut Tuhan, Tuhan yang jadi lawannya. Supaya dia tahu di atas dia ada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi Absalom itu pengen orang pilih dia jadi raja. Itu caranya dia. Dan dikatakan pada banyak orang di Yerusalem sudah diambil hati oleh Absalom. Dan ketika dia merasa bahwa dia sudah punya kekuatan, dia bilang sama pengikut-pengikutnya, mari kita kudeta papa saya. Tapi ayahnya Daud itu jangan lupa loh, dia ahli strategi perang. Dia hebat loh, dia punya pengalaman banyak. Dia gak mau berperang lawan anaknya. Karena apa? Dia sayang sama anaknya. Orang tua kan begitu ya. Kita sama anak-anak kita. Orang bilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Waktu anak saya kuliah di Salatiga saudara, dia minta apa untuk kebutuhannya. Kan kita orang tua gak bisa bilang, gak ada, belum ada, nanti aja. Gak bisa saudara. Karena dia punya kebutuhan untuk uang kos, uang kuliah dan semuanya. Dan harus ada saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu masa-masa yang cukup saudara meletikan saudara. Masa-masa yang cukup saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Membuat kita betul-betul saudara yang terkasih berharap, berpegang pada janji-janji Tuhan dengan lebih sungguh. Saudara, karena anak dia gak mau tahu. Tapi tunggu dulu. Kalau kita sudah tua, anak kita sudah nikah, belum tentu kita lah segalanya bagi anak-anak. Karena itu anak-anak saya mau berkata, kalau Anda hormati orang tuamu, Anda diberkati oleh Tuhan. Saya kalau ketemu hamba-hamba Tuhan yang makin tua, saya makin hormat. Walaupun maaf ya, kadang-kadang batuknya lebih banyak dari khotbahnya. Tapi saudara yang terkasih, saya mau bilang, mereka dalam dengan Tuhan. Mereka pasti dalam dengan Tuhan. Punya pengalaman yang dalam dengan Tuhan. Hormatilah orang tua kita, hormati. Percaya anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, kalau Anda, istrimu, Anda dan suamimu menghormati orang tuamu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda diberkati oleh Tuhan. Orang tua gak minta apa-apa. Orang tua akan dia terus doakan sampai dia menutup mata. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dan kemudian Daud melarikan diri. Nah, dalam pelarian itu Mazmur ini ditulis. Saudara, keadaan seperti itu Mazmur oleh Bani Korah ini ditulis. Dia berkata, mari kita kembali lagi ke 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kalau orang haus harus apa? Harus minum, saudara yang terkasih. Jadi saya minum dulu. Saya suka bilang kalau minuman ini datang berani sendiri. Kalau kenapa dia sendiri, kenapa nggak ada teman-temannya dia yang lain. Saudara, dahaga saya bisa hilang karena saya minum. Jiwa kau haus kepada Allah.
Tidak ada cara lain kecuali Anda datang kepada Allah. Melalui membaca firman Tuhan di rumahmu. Dalam saat-saat pribadimu dengan Tuhan atau ibadah seperti ini. Sebab jiwa kita tidak mungkin dipuaskan semata-mata dengan situasi di sekitar kita. Kalau Anda lihat keadaan di sekitar kita, Anda nggak mungkin berharap banyak. Tetapi kalau Anda ingat janji Tuhan, maka hidup ini mesti jalan terus dan kita percaya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedikit. Karena itu saya yakin dan percaya Indonesia akan baik-baik saja ke depan. Kenapa? Mata Tuhan ada di negeri ini. Kenapa? Karena di negeri ini masih banyak orang yang berteriak, Yesus Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, jiwaku haus kepada Allah. Saudara lihat lagi kepada Allah yang bagaimana? Allah yang hidup. Ayat yang pasal 42 ayat yang ketiga itu. Allah yang hidup, kita punya Tuhan bukan Tuhan yang mati. Itu kabar, itu pelajaran saudara, itu iman yang mesti kita pegang. Kita punya Tuhan yang hidup. Alkitab berkata mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Dan saya berdoa kita adalah orang-orang baik yang diawasi oleh Tuhan. Allah yang hidup. Saudara, kenapa kita gereja hari Minggu? Tahukah Anda kenapa latar belakangnya kita gereja hari Minggu? Karena hari Minggu itu saudara yang terkasih kebiasaan berkumpul. Murid-murid yang pertama ketika Yesus bangkit pada hari Minggu. Saudara, lalu hari itu dijadikan mereka untuk mengingat kebangkitan Tuhan. Dan mereka berkumpul sehingga saudara hari ini kalau kita datang hari Minggu. Ini ibadah yang harusnya menggairahkan. Sebab kita ingat akan Yesus yang tidak tinggal di kuburan. Tapi Yesus yang bangkit. Kalau Anda ingat salib itu ada beberapa hal sebenarnya maksud dan tujuan daripada orang yang menyalibkan Yesus. Yang pertama itu tontonan publik. Saudara-saudara yang terkasih, orang lalu lalang ada pertemuan beberapa jalan. Lalu yang kedua saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu penghinaan total terhadap Yesus. Yang ketiga saudara-saudara yang terkasih, mati perlahan-lahan dalam siksaan yang luar biasa. Dan yang keempat mau dikatakan dinasti Yesus sudah selesai. Hai, apa iya? Apa iya? Dinasti Yesus belum selesai? Enggak. Hari Sabtu, hari Minggu saudara yang terkasih ketika murid-murid para wanita yang pertama ke kuburan. Kuburan itu saudara yang terkasih pintunya sudah enggak ada. Mayat Yesus tidak ada lagi. Sebab dia sudah bangkit. Allah dan saya punya Tuhan yang hidup. Saudara punya Tuhan yang hidup. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mesti bersyukur itu. Punya Tuhan yang hidup. Dia tidak mati selama-lamanya. Anda dan saya yang percaya kepada dia juga tidak mati selama-lamanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kata bila berbeda dengan kata jika. Kalau saya berkata jika saya ke Bandung, itu saya bisa pergi, saya bisa tidak pergi. Tapi kalau saya berkata bila mana saya ke Bandung, itu tinggal tunggu waktunya saja. Saya akan pergi ke Bandung. Saudara, menarik sekali yang namanya Daud itu punya iman. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dia dikejar-kejar oleh Absalom, mau dibunuh saudara. Ini bukan main bercandaan dengan bapaknya, mau dibunuh bapaknya supaya dia memegang kekuasaan. Tetapi saudara, Daud berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ada ancaman saudara-saudara yang terkasih, tetapi Daud percaya bahwa dia pasti pulang lagi ke Yerusalem. Dia yakinkan dirinya Allah pasti membawa kembali lagi ke tempatnya, ke Yerusalem. Ada tantangan saudara-saudara yang terkasih, ada ancaman bagi dia, iya. Ada situasi yang sulit, iya. Ada banyak orang juga yang ikut Absalom anaknya, iya. Untuk kemudian sama-sama membunuh Daud dan menghabisi dia, kerajaannya dan seterusnya kekuasaannya. Tapi Daud percaya, kalau selama ini dia haus kepada Tuhan. Kalau selama ini dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan yang hidup, maka dia yakin Tuhan itu akan mengembalikan dia kembali lagi ke Yerusalem. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Kasihan sekali orang ini. Kasihan sekali Daud. Siang malam gak berhenti dia nangis. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Tapi saya terkejut ketika dia menangis.
bukan untuk istananya. Dia menangis bukan untuk kedudukannya sebagai raja. Dia menangis bukan untuk hartanya. Dia menangis bukan orang-orang yang banyak dia kasihi rakyatnya. No, dia menangis karena orang meragukan tentang Allah yang dia sembah. Oh, orang Kristen kalau seperti ini diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia menomor duakan, menomor tigakan segala sesuatu merupakan pelengkap dalam hidupnya. Yang dia bawa menjadi nomor satu dalam hidupnya adalah orang melihat dia sebagai pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Pak, sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, kita harus menjadi mediatornya Tuhan. Alkitab berkata, we are the ambassador of Christ. Kita adalah duta-dutanya Tuhan. Di mana saja kita berada harusnya kita menjadi orang-orang yang kemudian orang tanya sama kita. Menjadi konselor-konselor, menjadi gembala dalam tanda kutip. Orang-orang yang di sekitar kita yang kita bisa ajak bawa kepada Tuhan. Sebab saudara-saudara yang terkasih, kebanggaan kita adalah saudara Tuhan yang memimpin hidup kita. 17 hari saya terbang bareng di RSPAD. Di tahun 2020, Dr. Yanto mengirimkan berkat melalui beberapa pengerja dan juga mengirimkan bunga tulip. Dokter saraf saya di rumah sakit itu ketika lihat bunga tulip, dia minta. Dia bilang, Pak Pendeta boleh nggak minta? Oh boleh. Saudara, semua dokter saya kenal, tapi yang saya paling suka kenal Dr. Yanto. Kenapa? Kalau Anda konsultasi di dokter saudara, biasanya saudara Anda bayar. Tapi di sini dokter yang bayar saya. Enggak ngerti enggak apa-apa saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Vonis dokter adalah saya koma. Yang paling biasa sering terjadi. Tapi yang paling ringan adalah mulut bengkok dan lidah belok. Waktu saya hidroterapi di Kemang, terapi air, di air. Belum terapi, dokternya suruh buka masker saya. Sudah dia lihat rekam medis. Lalu dia bilang, loh mulut Bapak gak bengkok ya? Iya, coba Bapak ngomong. Oh, lidah Bapak gak belok. Dia tanya, Bapak kerja apa? Saya pelayanan, karena dia orang Katolik. Dia tanya begini, pastor atau pendeta? Saya bilang, saya pendeta. Pantas Pak pendeta. Pantas apa Bu dokter? Pendetanya suka banyak ngomong, jadi lidahnya elastis, gak belok. Haleluya. Kalau begitu mari ngomong terus. Bicara terus tentang kebaikan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, begitu saya percaya dan melayani Tuhan, saya memutuskan untuk namanya Henry Salakbarang. Sudah gak ada yang harus terus dipromosikan dan ditinggikan, namanya Yesus Tuhan. Sebab saya bisa ada hari ini, tapi mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, beberapa tahun saya gak ada. Tapi Yesus yang kita sembah, Dia ada selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup bagi Engkau. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu. Kata-kata ini sebenarnya dilakukan oleh salah seorang famili daripada Saul. Kalau saudara pulang di rumah baca 2 Samuel pasal 13 khususnya, 2 Samuel khususnya di ayat 15 sampai 16 saudara akan ketemu dengan peristiwa ini saudara-saudara yang terkasih. Jadi Daud sedih bukan karena hartanya. Kadang-kadang kalau kita memutuskan sesuatu, kita selalu pikirkan perasaan kita dan logika kita. Kita lupa pikirkan iman kita saudara yang terkasih. Ruth adalah seorang wanita yang kalau saudara baca cuma 4 pasal itu. Yang luar biasa. Dia memutuskan bukan hanya karena pakai logika dan perasaan. Tapi pakai iman. Karena itu Ruth kemudian menjadi salah satu pelaku sejarah dalam kehidupan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Lalu ayat yang kelima berkata, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pak, Bu, dengar baik-baik. Ketika Daud dalam ancaman untuk dibunuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu kemudian dia sedih karena orang berkata, di mana Allahmu. Artinya orang meragukan penyertaan Allah di dalam hidup. Ianya Daud saudara yang terkasih. Tapi kemudian Daud berkata, inilah yang hendak ku ingat.
Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Yang Daud ingat itu bagaimana dia beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan orang Israel. Dan di sanalah dia memperoleh kekuatan. Itulah sebabnya Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah seperti kebiasaan beberapa orang. Itulah sebabnya Alkitab berkata di dalam ibadah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, karena itu ketika Anda bangun pagi, datang di sini memuliakan Tuhan, berdoa, memberikan persembahan, dengar firman Tuhan, masuk nanti sebentar kepada perjamuan kudus. Jangan lupa, tidak ada yang sia-sia. Dan Tuhan patrikan itu, saudara yang terkasih, tanamkan itu di pikiran dan di hatimu. Dan ketika ada persoalan masalah datang, Anda bilang, terima kasih untuk kesempatan saya mengalami persoalan dan masalah. Tapi juga terima kasih ada Tuhan yang saya temukan waktu beribadah. Bersama-sama dengan jemaat yang lain. Bersama-sama dengan umat lain, anak-anak Tuhan yang lain. Dan di sana saya memperoleh, saudara-saudara yang terkasih, kata Daud, kekuatan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih, dia mau berkata bahwa dalam nyanyian syukur, dalam nyanyian penyembahan, dalam nyanyian kepada Tuhan, dalam ibadahnya, hubungannya kepada Tuhan. Di sana dia memperoleh kekuatan dari Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Tokoh reformasi yang namanya Martin Luther itu berkata begini, Andai kata Alkitab ini bagaikan sebuah pohon, setiap rantingnya saya sudah pernah gonjang. Dan setiap kali saya gonjang rantingnya, buah yang jatuh itu selalu berlain-lainan. Artinya berkat firman Tuhan selalu baru. Dia bisa menjawab segala masalah dalam segala zaman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang karena itu ketika Daud mengingat semua kebaikan Tuhan dalam ibadah. Ketika Daud, saudara yang terkasih, dia ingat bagaimana dia bersorak-sorak bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 dia berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Dari ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Daud pernah tertekan? Apakah Daud pernah gelisah? Ya. Daud yang ngomong sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Daud pernah gelisah, Daud pernah tertekan, Daud pernah barangkali kecewa, Daud pernah sedih, Daud pernah nangis, Daud pernah mengalami hal-hal yang manusiawi yang saudara dan saya mengalaminya. Tapi dengar baik-baik, Daud tidak berhenti di sana. Dia berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Siapa dia? Penolongku dan Allahku. Pak, orang nangis itu bukan, saudara-saudara yang terkasih, Anda pasti kalah. Orang kecewa itu bukan berarti lalu kemudian Anda diusir. Orang marah, sedih dan seterusnya. Itu kemudian gak ada tempat lagi. Di dalam ibadah, di dalam Tuhan. Yang penting, dengar baik-baik. Yang penting, dengar baik-baik. Yang penting ketika Anda mengalami semua masalah-masalah yang karena kesalahanmu atau apa saja saudara-saudara yang terkasih yang membuat Anda kemudian tertahan, gelisah, kecewa dan seterusnya. Jangan lari ke tempat lain. Berharap tetap sama Allah. Karena Allah dia mengerti. Karena Allah dia peduli. Marilah kepadaku, kata Yesus, semua yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Jepang dicatat sebuah negara, Jerman dengan angkat bunuh diri yang tinggi, saudara yang terkasih. Semuanya hebat. Secara negara hebat sekali negara itu. Tapi Bapak Ibu, hati yang kosong itu gak bisa diisi dengan harta. Gak bisa diisi dengan kedudukan. Jabatan apa saja.
Karena filsuf besar yang namanya Pascal itu pernah ngomong begini. Di dalam diri manusia ada sebuah kekosongan. Dan kekosongan itu dia coba isi dengan harta benda, dengan ilmu pengetahuan. Tapi kekosongan itu tetap kekosongan. Sampai dia bertemu dengan Sang Pencipta. Baru kekosongan itu terisi. Daud saudara-saudara yang terkasih. Daud saudara-saudara yang terkasih, akhirnya dia menyimpulkan bahwa persoalan masalah boleh datang. Tapi berharap kepada Allah harus menjadi ciri khas anak-anak Tuhan. Karena di sana letak kemenangan. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca terus saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya Absalom itu dia tersangkut di pohon terbantin. Saudara-saudara yang terkasih. Mati saudara. Mati saudara. Mengejar orang benar ada resikonya saudara. Memperlakukan anak-anak Tuhan ada resikonya. Ingatkah ketika Saulus sebelum berganti nama Paulus, dia menganiaya orang Kristen dalam perjalanan. Ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Apakah Paulus menganiaya Yesus secara langsung? Tidak. Tetapi begitu Paulus, saudara yang terkasih, dia coba memperlakukan anak-anak Tuhan dengan kejam, maka berurusan dengan Yesus. Dengar baik-baik. Yesus membela setiap kita yang ada. Rumah tangga kita, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, masa depan kita dibela oleh Yesus. Karena saudara, Anda dan saya adalah umat tebusannya. Darahnya sudah tertumpah untuk saudara dan saya. Dan dia jaga kita. Akhirnya Daud kembali lagi. Dia kembali kemana? Kembali ke Yerusalem. Absalom mati. Dan selesai. Karena itu kalau Anda pergi ke Israel, salah satu pahlawan yang paling dikagumi adalah Daud. Bukan berarti Daud tanpa salah. Tapi Daud sangat peka dengan Tuhan di dalam hidupnya. Mari saudara, ibadah ini biar menjadikan kita peka dengan Tuhan. Apapun situasi masalah yang saudara hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Jangan lari ke tempat lain, lari ke Tuhan. Datang di ibadah, minta hamba-hamba Tuhan doakan Anda. Maka Anda mesti saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya hidup kita bukan saja tidak kalah, tapi berkemenangan hari lepas hari. Berharaplah sama Tuhan. Jiwa yang gelisah dan tertekan, berharap sama Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan ada kedamaian, ada ketenangan. Tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Tuhan baik, sangat baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena hari ini kami belajar dari Raja Daud yang mau dibunuh oleh anaknya. Dalam pelarian pun dia tetap ingat Tuhan. Saudara, dalam masalah yang berat seperti apapun, jangan pernah lupa akan Tuhan. Dan ibadah seperti ini melatih kita untuk terus melihat kebesaran, kedahsyatan, kemahakuasaan daripada Tuhan. Haleluya. Karena itu saudaraku yang terkasih, mari angkat hatimu. Saya tidak tahu saudara punya persoalan dan masalah apa. Tapi Daud punya masalah berat karena anak kandungnya sendiri mau bunuh dia. Hari-hari ini barangkali Anda dalam tertekan, gelisah, kecewa, mungkin marah. Mari datang pada Tuhan. Dia ada di sini. Dia siap tolong Anda. Angkat hatimu. Angkat imanmu. Bapa di dalam surga. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Dalam ruangan ini hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa persoalan dan masalah mereka. Tapi Yesus, bukankah Engkau Allah yang tak pernah tak memperhatikan kami. Kalau hari ini ada anak-anak-Mu yang dalam keadaan barangkali tertekan, gelisah, kecewa, marah, apa saja, bebaskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu supaya pulang dari tempat ini dengan kemerdekaan, dengan kebebasan, dengan hati yang bersorak-sorak memuliakan Allah. Sebab jalan keluar selalu ada dari surga untuk kami.
Yesus, Engkau baik. Tak kami ragukan sedikit pun kebaikan. Karena itu ingatkan kami, supaya kami terus berserah diri kepadamu. Terima kasih Bapa. Menyerahkan kami masing-masing ke dalam tangan. Suami, istri, anak-anak, para pelayan jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin, amin. Saudara kasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan mau agar kita mengingat segala kebaikan Tuhan, agar kita lebih lagi mengasihi Dia dan juga mengasihi sama kita. Mari tundukkan kepala kita. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang yang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa, dijadikan dosa oleh karena kami, Kau harus turun dari surga mulia, mati gantikan kami dengan penderitaan-Mu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh-sungguh amat baik kepada kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau agar kita masuk dengan cara yang benar dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu, jangan simpan dosa, introspeksi diri kita masing-masing. Minta ampun kepadanya, minta ampun kepadanya. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua untuk bangkit berdiri. Perjamuan kudus ini beruntukkan bagi mereka yang percaya, anak-anak di bawah 12 tahun agar tidak ikut dalam perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita mengambil roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah perbuatan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan, kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur dan berbahasa roh. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih. Kami mengucap syukur atas segalanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula Tuhan curahkan. Mujizat kesembuhan Tuhan curahkan. Terima, 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 terima. Ya Rabba ya Shikira ya terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Oleh darah-Mu Tuhan kami sudah diselamatkan. Oleh darah-Mu kami sudah diperdamaikan. Sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini jemaat-Mu siap menerima berkat daripada-Mu. Mari pada suami tempat ini angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, berkati para suami tempat ini Tuhan. Jadikan mereka imam, raja, dan nabi Tuhan. Yang dapat membimbing dan menuntun keluarga mereka untuk dapat mencapai destiny-Mu Tuhan. Biarlah karakter Kristus nantiasa ada kehidupan mereka Tuhan. Mereka menjadi teladan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kau bawa mereka ke level yang lebih tinggi lagi secara rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan. Mari para istri tempat ini angkat kedua tangan-Mu. Berkati para istri tempat ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka tiang doa dan penolong bagi keluarga mereka. Menjadi pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluarga mereka. Kau jadikan mereka wanita yang bijak. Beri mereka hikmat marifat-Mu Tuhan. Untuk mereka dapat mendidik anak-anak mereka takut akan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari para anak muda yang belum menikah dan para single parents angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati para generasi penerus tempat ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Kau dan kekuatan untuk menjaga kekudusan Kau curahkan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia juga Kau curahkan Tuhan. Yang belum menikah Kau berikan mereka jodoh Tuhan. Jodoh yang sepadan, jodoh yang takut akan Kau, dan jodoh yang diberkati. Yang single parents, peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih agape maupun kasih filia Tuhan. Beri mereka kekuatan dan pengharapan Tuhan untuk menjalani hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari semua jemaat angkat kedua tangan-Mu. Dengan iman hamba percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang berat sudah diberikan jawaban doa. Yang letih lesu sudah dikuatkan. Yang terikat sudah dilepaskan. Berdoa, seluruh jemaat GBPRJ sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas segalanya. Terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang sudah menguatkan dan menegur kami Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati Pak Pendeta Henry Tuhan Yesus. Terus Kau pakai dia secara luar biasa Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kau perlengkapi, Kau cukupkan segala sesuatunya buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Beri kesehatan yang terbaik Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang taat dan setia Tuhan. Biar mereka terus dituntun dan dibimbing oleh Tuhan di setiap langkah mereka. Mereka menjadi jemaat yang mau melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan. Terus juga berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan mari semua jemaat angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat pada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita percaya dan sudut berkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya,
Bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati.